Bagian yang keempat, jin juga takut kepada manusia. Jadi jin juga takut kepada manusia, sebagaimana manusia juga takut kepada bangsa jin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Jin. Salah satunya ada di ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqa. Ikrimah menyebutkan bahwasanya dahulu masyarakat Arab itu kalau melewati padang pasir, melewati padang Sahara yang belum dijamah manusia, itu mereka biasa minta perlindungan kepada penghuni padang Sahara. Nah, disebutkan salah satu sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, bahwasanya wa annahu kana rijalun minal ins, ada sekelompok manusia, laki-laki dari kalangan manusia, ya'udzuna birijali minal jin, yang berlindung kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Fazatuhum rohaqa, menambah bangsa jin ini sombong. Nah, pada saat itu ketika hendak melewati padang Sahara, ternyata padang Sahara ini dihuni oleh banyak jin. Maka ketika orang-orang lewat, ternyata jin itu pada menyingkir. Jadi ketika ada kafilah lewat, jin-jin itu pada menyingkir karena takut kepada manusia. Nah, ketika mereka sudah menyingkir, ternyata mendengar manusia kemudian berkata, aku berlindung kepada penghuni tempat ini. Maka jin-jin pun berpikir, oh, ternyata mereka takut sama kita. Nah, diganggu saja. Maka inilah yang disebut fazaduhum rohaqa. Maka jin pun bertambah sombong. Yang tadinya sudah takut, sudah mundur karena ada orang-orang yang lewat, tetapi karena orangnya mengatakan kami berlindung kepada penghuni tempat ini, maka jinnya menjadi tidak takut. Wah, diganggu saja. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling penting bagi kita di dalam bab ini harus kita benahi akidah kita, janganlah takut kepada jin. Tidak usah takut. Nanti malah mereka mempermainkan kita. Jadi nanti malah mereka mempermainkan kita. Jadi tidak usah takut. Maka kalau kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa atau berlindung kepada penghuni lembah. Berdoa kepada pohon besar misalnya, atau berdoa kepada batu besar. Ini adalah satu tindakan yang keliru. Maka hendaknya kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya bahwa suatu saat Mujahid pernah berkata, Mujahid ini salah seorang tabi'in, pada suatu malam ketika beliau sedang melakukan sholat, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang mirip anak kecil berdiri di hadapannya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Mujahid. Maka kemudian dia berkata, saya pun mendekatinya untuk menangkapnya, tetapi dia segera meloncat ke belakang tembok hingga saya mendengarkan suara loncatannya, dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi. Ini yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya yang meriwayatkan dari Imam Mujahid, menunjukkan bahwasanya kalau kita berani maka dia tidak akan berani, dia pun akan takut kepada kita. Karena prinsipnya bahwa sebagaimana disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Ashkar, kalau kita pada saat yang sama ada bangsa jin yang menakut-nakuti kita, yang tasyakul, yang malik rupa, lalu kemudian nampak di hadapan kita, maka bisa dilukai, bisa disakiti. Jangan terkecoh oleh sinetron. Nah, dalam sinetron ora iso dicekel, ditembak meleset. Karena kalau sudah nampak ke alam kita, itu sudah berlaku hukum fisika. Jadi sudah berlaku hukum fisika, bisa dipegang, bisa sakiti dan seterusnya, sehingga tidak perlu takut. Kemudian Mujahid lebih lanjut lagi menyebutkan, sesungguhnya bangsa jin itu merasa takut kepada manusia sebagaimana manusia juga merasa takut kepada mereka. Jadi tinggal kuat-kuatan mental saja, kita ini berani atau takut. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau kita takut, mereka berani. Kita mau pilih yang mana? Berani? Yakin? Oh ya.
Alhamdulillah. Berarti pilih berani ya. Jadi kalau kita berani, mereka takut. Kalau kita takut, mereka berani. Jadi berani saja, jangan pilih yang takut. Nah, tidak usah ragu-ragu. Maka Mujahid kemudian menyebutkan, sesungguhnya bangsa jin itu lebih takut kepada kalian daripada kalian takut kepada mereka. Jadi Mujahid menyebutkan, sesungguhnya bangsa jin itu lebih takut kepada kalian daripada kalian takut kepada mereka. Jadi takut mereka itu lebih daripada kita. Maka tidak usah takut. Kadang-kadang di tengah gelap begitu ada kresek, perinting, pengkirik. Kemudian melayu. Semakin kita lari akan terasa semakin takut. Di jalan ono putih-putih. Wah, sudah rasane warna-warna mengkorok, bulu kuduknya berdiri. Jadi tidak usah takut, dipastikan saja apa qadarullah. Bapak Ibu kalau pernah ke tempat saya, kebetulan saya ini tinggalnya di kampung desa begitu ya. Kalau mau masuk ke tempat saya itu sebelah timur kuburan. Jadi tak jauh dari rumah saya itu ada kuburan tua, yang kalau mau lewat ke rumah saya itu harus membelah tengah kuburan. Jadi jalannya di antara dua kuburan di kanan kiri. Jadi kuburan di kanan sama kuburan di kiri. Dan jalannya naik turun. Yang pernah ke tempat saya Pak S. Munardi itu bisa nanti menceritakan pengalamannya. Wedi apa ora gitu ya. Pripun Pak? Horor mboten Pak? Oh mboten. Jadi kanan kirinya itu ada kuburan. Bapak Ibu, belum lagi kalau malam gelap, apalagi hujan-hujan begini, licin. Kemudian tinggalnya di bawah pohon bambu. Jadi di depan rumah saya itu pohon bambu. Sudah di atas bukit, masuknya lewat kuburan, licin, gelap, di bawah pohon bambu pula. Itu kalau dari timur. Nah kalau dari barat sama, itu harus lewat kuburan lagi. Kemudian jalannya turunnya juga curam. Turunnya itu curam. Sudah banyak korban yang jatuh di situ. Bukan korban meninggal ya, korban jatuh maksud saya. Jadi itu turunnya curam. Jadi banyak yang tidak berani lewat situ. Karena turunnya curam dan jalannya pun hanya setapak. Jadi hanya cukup untuk satu sepeda motor. Jadi nanti kalau ada sepeda motor dari bawah, yang atas harus ngalah. Kalau ada dari atas, yang bawah harus ngalah. Sebelumnya lewat kuburan dulu, lalu jalan corblok setapak itu. Kalau malam gelap, tidak ada lampunya. Dan itu ya ora ono omah kok. Jadi jauh dari rumah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, itu setiap hari saya lewat di situ. Apalagi kalau pulang taklim begini. Ya alhamdulillah tidak apa-apa. Ora apa-apa. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Sering kalau jamaah ke tempat saya itu bertanya. Pertanyaannya begini. Jenengan kondur medal pundi? Medal riku nggih liwat kuburan. Lah itu metu ndi meneh. Jadi lah metu ndi meneh. Bapak Ibu yang berbahagia, ngosok kalau malam terus kon ngalang begitu ya. Ya siang malam ya sama saja, jalannya di situ. Nah Bapak Ibu, jika dia muncul di hadapan kalian, kata Mujahid, janganlah kalian merasa takut kepadanya, karena jika kalian takut dia akan mampu menguasai kalian. Tetapi hampirilah dia, karena dia akan pergi. Jadi kalau kita takut, maka dia akan mampu menguasai kita. Tetapi kalau kita hampiri dia, maka dia akan pergi. Jadi dihampiri saja. Misalnya suatu saat Bapak Ibu di tengah malam gelap gulita ada penampakan sesosok perempuan cantik begitu, jangan dihampiri, nanti kholwat. Ya, karena perempuan betulan itu. Jadi nanti kholwat kalau sana, malah dikira mau ngapa-ngapain jenengan. Tapi kalau ternyata penampakan bangsa jin misalnya, dihampiri saja. Perempuan betulan ya jangan. Nanti kholwat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada lagi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Baghindi, ada pula oleh Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad ibn Sulaiman Al-Baghindi, nama lengkapnya, bahwasanya Ahmad ibn Bakar ibn Abu Maimunah pernah bercerita kepada beliau, bahwasanya Ghiyas bercerita kepada beliau, masih menurut Mujahid, setiap kali saya melakukan sholat, setan selalu menjelma di hadapan saya dalam bentuk Abdullah ibn Abbas. Jadi setan ini kalau menjelma kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai hewan, kadang menyerupai tokoh, tetapi setan tidak bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena seperti seorang tabi'in saja, yaitu Mujahid, yang pada saat itu sedang sholat diganggu dengan setan yang menjelma seolah-olah dia adalah Abdullah ibnu Abbas, maka beliau pun teringat dengan sahabat Ibnu Abbas, sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, sholatnya Mujahid terganggu karena teringat dengan seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas. Maka suatu ketika beliau pada saat sholat kemudian meletakkan pisau. Sengaja pisau diletakkan di sampingnya, kalau nanti muncul akan ditusuk. Jadi kalau muncul nanti akan ditusuk. Maka tiba-tiba setan menjelma betul di sampingnya. Maka pada saat itu beliau pun menghampirinya dan menusuknya hingga makanannya terjatuh. Maka setelah itu kemudian tidak melihatnya lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia menampakkan diri memang bisa disakiti, ditusuknya dengan pisau tersebut. Bapak Ibu, bahkan kalau kita berani, kita cukup dengan tangan kosong berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dipukul, bisa ditusuk dengan ujung jari kita, sebagaimana seperti layaknya seorang peruqyah pada saat melakukan ruqyah bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cukup dengan ujung jarinya kemudian ditusuk atau dengan tangannya kemudian dipukulkan. Tentu kalau dalam konteks meruqyah, memang Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala harus berhati-hati jangan sampai menyakiti pasiennya. Berbeda kalau konteksnya adalah penampakan. Memang dalam riwayat Al-Hafidz Al-Baghidi ini pernah dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya dia seorang perawi yang suka menutup-nutupi atau menipu dalam meriwayatkan. Meski dia juga seorang yang jujur dan terpercaya, tetapi dalam bab ini beliau menggunakan metode cerita. Dengan begitu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketadlisannya tidak dianggap. Dan tadi juga ada penjelasan lain dari Imam Ibnu Abi Dunya. Kemudian didukung pula dengan sebab turunnya surah Al-Jin ayat 6 tadi, bahwasanya wa annahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Sebab turunnya adalah karena orang-orang yang lewat di lembah, lewat di padang Sahara itu berlindung kepada bangsa jin, padahal bangsa jin sebelumnya sudah kocar-kacir karena melihat manusia. Manusianya malah saya berlindung, takut dia balik lagi, tidak jadi kocar-kacir. Balik lagi. Sehingga mereka tahu, ternyata manusia juga takut, diganggu saja. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sebenarnya pembahasan kita masih banyak terkait pernak-pernik jin, tapi kita cukupkan sampai di sini.